Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan breaking news penentuan dalam sidang isbat 1 Syawal 1444 Hijriah. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah sekaligus Hari Raya Idul Fitri. Penentuan 1 Syawal akan mengacu pada hasil pemantauan hilal di 123 titik di seluruh Indonesia. Sidang isbat berlangsung sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pemaparan perhitungan hisab oleh pihak Kementerian Agama. Selain data hisab, penentuan posisi hilal juga akan mengacu pada proses ruqyat hilal di lapangan. Total ada 123 titik pemantauan hilal yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, usai ibadah sholat maghrib, sidang isbat akan digelar tertutup untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah. Mengawali acara ini, marilah sama-sama kita. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mulai mempersiapkan pemantauan ruqyat hilal awal bulan Ramadan 1444 Hijriah di Sulawesi Selatan. Ini memang sudah terlihat dari awal Ramadan sampai dengan penghujung Ramadan. Bisa Anda perhatikan persiapannya dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal dilakukan di wilayah Kabupaten Takalar, tepatnya di wisata pantai Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pengamatan hilal saat terbenam matahari sekitar pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah dan berakhir saat waktu bulan terbenam. Lalu bagaimana pemantauan hilal di ibu kota? Kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami di salah satu masjid di Jakarta, tepatnya di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita simak bersama berikut ini, pemirsa. Berdasarkan hasil rapat dan juga penentuan dari DKM Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang baru saja digelar, menjelaskan bahwa hingga petang hari ini hilal belum terlihat. Oleh karena itu, dari DKM Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari menyebut bahwa prediksi kemungkinan besar Hari Raya Idul Fitri, tepatnya 1 Syawal 1444 Hijriah, jatuh pada hari Sabtu, tanggal 22 April mendatang. Tapi kita masih menunggu bersama bagaimana keputusan dari Kementerian Agama yang sudah menyebar seperti itu 123 titik di seluruh wilayah di Indonesia untuk memantau hilal. Bagaimana persiapan sidang isbat, karena setelah sholat maghrib ini sidang isbat akan digelar, akan menjelaskan bagaimana hasil dari pemantauan hilal di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan saya, ada Vena Kintan di kantor Kementerian Agama Jakarta, dan juga di Kanwil DKI Jakarta ada Yasmin Rahmadi. Kita terlebih dahulu menuju ke Vena Kintan di Kemenak Jakarta. Seperti apa persiapan sidang isbat yang akan berlangsung ba'da sholat maghrib ini, Vena? Ya, selamat sore Andro dan juga pemirsa. Berbicara soal persiapan, nampaknya ini sudah dilakukan sejak pagi hingga siang hari ini, di mana sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat, rangkaian kegiatan sidang isbat ini sudah dimulai. Hari ini ada 3 tahapan seperti tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana para peserta yang kemudian ini terdiri dari Komisi 8 DPR RI, kemudian juga turut hadir pimpinan Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ada perwakilan dari sejumlah ormas, bahkan duta besar negara-negara sahabat, hingga tim hisab ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini sudah memulai terlebih dahulu rangkaian sidang isbat sekitar pukul 5 sore dengan agenda pemaparan posisi hilal terlebih dahulu. Dan tadi sekitar pukul 16.45 hadir Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bersama jajarannya dan langsung masuk dan memulai agenda rangkaian pertama tadi pukul 5 secara tertutup, pemirsa, di mana hari ini, saat ini, detik ini kalau bisa saya gambarkan,
digambarkan di ruang auditorium Kiai Haji M. Rashidin. Ini nampaknya sidang sudah kembali dibuka karena tadi setelah azan maghrib para peserta dari sidang isbat ini keluar untuk kemudian berbuka puasa dan juga sholat maghrib terlebih dahulu, karena agenda selanjutnya nanti setelah sholat maghrib akan kembali dimulai dengan tahapan kedua agenda sidang isbat, yakni digelarnya sidang isbat, yakni untuk pemantauan hilal dari sejumlah titik. Sudah ada 123 titik pemantauan hilal di seluruh wilayah di Indonesia. Nanti kemudian ini akan dikumpulkan dan juga dibahas dalam sidang isbat yang nanti rencananya akan dimulai sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, atau kurang lebih 6 hingga 5 menit lagi, Andro dan juga pemirsa. Kami juga masih melihat bagaimana jalannya persiapan sidang isbat yang nantinya digelar secara tertutup tapi juga bisa disaksikan oleh media, karena sidang ini juga diliput melalui TV Pool dan juga bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Namun nanti secara resmi tahapan terakhir dari rangkaian sidang isbat ini akan diumumkan sekitar pukul 19:05 waktu Indonesia Barat, di mana pada pukul 7 nanti akan dilakukan konferensi pers oleh Menteri Agama bersama beberapa pihak lainnya. Salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk mengumumkan hasil dari sidang isbat yang akan dimulai nanti 5 menit lagi, Andro dan juga pemirsa. Yang kemudian kalau kita lihat akan kemudian menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Nanti akan disampaikan konferensi pers di tempat saya mengabarkan saat ini, apakah nanti 1 Syawal 1444 Hijriah akan jatuh pada hari esok sama seperti Muhammadiyah hari Jumat, ataukah mungkin akan jatuh pada hari Sabtu pada tanggal 22 April 2023. Nah, berbicara mengenai penetapan hilal, Indonesia, Menteri Agama ini yang tergabung dalam perkumpulan Menteri Agama beberapa negara, mulai dari Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Malaysia hingga Singapura, yang disebut dengan Mabims ini sejak tahun 2020 lalu, pemirsa, telah secara resmi menetapkan standar dari penetapan hilal ketinggian yakni 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Itu standar yang kemudian ditetapkan, dan dalam sidang isbat ini akan kemudian dilihat bagaimana hasilnya dari 123 titik pemantauan hilal yang tersebar di wilayah Indonesia. Kami juga masih memantau bagaimana jalannya sidang isbat yang nampaknya akan segera dimulai di Kementerian Agama. Sementara demikian, Andro, kembali ke Anda di studio. Dari Kementerian Agama kita langsung menuju ke kantor Kanwil DKI Jakarta. Sudah ada Yasmin Rahmadi yang sepertinya berada di atap untuk melihat bagaimana pantauan hilal dari sana. Yasmin Rahmadi, silakan. Ya, benar sekali Andrew dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di rooftop dari kantor Kanwil Kemenak DKI Jakarta yang menjadi salah satu dari 4 titik pemantauan hilal di wilayah DKI Jakarta, di mana tadi memang pemantauan hilal ini juga sudah dilakukan di tempat kami mengabarkan saat ini, yang mana tadi pemantauan hilal ini dilakukan selama 9 menit, yakni dari pukul 17.50 hingga pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Dan setelah dilakukan pemantauan tersebut dapat dikonfirmasi Andrew dan juga pemirsa bahwa hilal tersebut ini berada di ketinggian 1,8. Artinya memang hilal ini lebih rendah dibandingkan syarat yang seharusnya, yang mana minimal bahwa ketinggian dari hilal ini seharusnya ada di ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4. Dan dengan hasil tersebut ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 besok. Tadi sebelum melakukan pemantauan hilal di kantor ini juga dilakukan pemaparan, pemirsa, yang mana dalam pemaparan tersebut tadi dibahas metode apa yang digunakan untuk melakukan pemantauan hilal di sini, yang mana tadi pemaparan juga dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta, yakni adalah Cecep Hairul Anwar, yang mana tadi dikatakan bahwa ini dilakukan oleh tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenak dan juga didampingi oleh pengamat hilal dari LDII. Dan sekali lagi memang disimpulkan bahwa hilal hari ini berada di ketinggian 1,8, yang mana ini lebih rendah dibandingkan seharusnya, yakni adalah 3 derajat. Dan
tadi pun memang dikatakan bahwa untuk di kantor Kanwil ini tidak akan digelar konferensi pers karena hasil dari pemantauan hilal ini akan diserahkan langsung kepada pihak Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat untuk nantinya dijadikan salah satu referensi pada sidang isbat hari ini, dan nantinya memang ini akan menjadi wewenang dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menentukan kapan 1 Syawal 1444 Hijriah ini akan jatuh. Namun sekali lagi memang untuk dari pihak Kanwil sendiri mengatakan bahwa kemungkinan besar Lebaran ini akan jatuh pada hari Sabtu besok. Nah, untuk alat yang digunakan untuk melakukan pemantauan hilal di sini, Andro dan juga pemirsa, memang ada 2 alat yang tadi digunakan, yakni adalah teleskop dan juga teodolit, yang mana memang saat ini kami memantau bahwa teleskop yang digunakan untuk melakukan pemantauan hilal ini sudah diambil, karena sekali lagi bahwa pemantauan hilal tadi hanya bisa dilakukan selama 9 menit saja, yakni hingga pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Melihat sekarang saat ini matahari sudah terbenam, maka pemantauan hilal sudah tidak dapat dilakukan lagi. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Andro. Yasmin Rahmadi mengabarkan langsung dari kantor Kanwil Kementerian Agama di DKI Jakarta, dan sebelumnya ada Vena Kintan di Kemenak. Kita tunggu bersama karena kabarnya sekitar 5-10 menit lagi sidang isbat akan segera dimulai. Sesaat lagi breaking news akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.